Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal UTS di Tafsir Tarbawi. Yang pertama itu ada pertanyaan pengertian dari tafsir Tarbawi itu sendiri. Tafsir Tarbawi itu terdapat dalam dua kata, yaitu ada tafsir dan ada Tarbawi. Nah, kita bahas yang tafsirnya dulu. Tafsir secara bahasa itu berarti menyingkap. Sedangkan tafsir menurut istilah itu berarti suatu bidang ilmu yang membahas tentang makna-makna dalam Al-Quran dan mengeluarkan hikmah serta hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian ada kata tarbiyah. Nah, kata tarbiyah ini secara bahasa berasal dari kata roba yarbu yang memiliki arti menumbuhkan atau meningkatkan. Secara istilah kata tarbawi ini bermakna pendidikan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara bertahap dan penuh kasih sayang. Nah, jadi kesimpulannya, tafsir Tarbawi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna, hikmah, dan hukum yang terkandung dalam suatu ayat yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pendekatan apa saja yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dalam tafsir Tarbawi. Pendekatan ini ada dua, ada pendekatan bayani dan ada pendekatan pedagogi. Nah, yang pertama itu ada pendekatan bayani. Pendekatan bayani ini adalah cara memasuki ayat dengan mengoperasikan kaidah-kaidah gaya bahasa Arab agar pemahaman itu masuk ke dalam situasi pedagogis yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, adapun salah satu fungsi dari pendekatan bayani ini adalah untuk menyingkap tabir-tabir kebahasaan atau yang biasa kita sebut dengan bahasa balaghah ya, yang sering menyelimuti atau menyembunyikan makna dalam suatu ayat. Lalu yang kedua itu ada pendekatan pedagogis. Nah, pendekatan pedagogis ini adalah cara pandang kependidikan yang dikembangkan dalam memahami suatu ayat atas dasar asumsi bahwa pendidikan itu adalah misi utama dari Al-Quran. Nah, selanjutnya ada metode tafsir yang digunakan dalam tafsir Tarbawi. Itu ada 4. Yang pertama itu ada tahlili. Nah, tahlili ini adalah seorang musafir mengungkapkan makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya, dalam rangka memahami ayat tersebut secara koheren dengan rangkaian ayat di sekitarnya, nah, tanpa beralih pada ayat-ayat lain, kecuali sebatas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap ayat tersebut. Lalu yang kedua itu ada ijmali. Nah, para musafir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum. Jadi dari ayat-ayat itu disebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat, jadi sedang aja. Nah, dalam hal ini para musafir ini berusaha untuk mengaitkan antara teks Al-Quran dengan makna, yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran yang berkaitan dengan makna-makna itu secara jelas. Lalu yang ketiga itu ada muqarin. Muqarin ini adalah
upaya yang dilakukan oleh musafir juga dalam memahami satu ayat atau lebih, kemudian membandingkan nih dengan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema tapi redaksinya berbeda, atau membandingkannya dengan hadis teks Nabi, perkataan sahabat maupun tabiin. Nah, termasuk dalam wilayah tafsir muqarin adalah mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkannya, atau bisa berupa membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir yang lainnya agar diketahui identitas corak kitab tafsir tersebut gitu. Lalu yang keempat, maudhu'i. Maudhu'i ini adalah memilih salah satu tema yang dikandung oleh Al-Quran, kemudian mengumpulkan ayat-ayat dan surat yang terkait dengan tema tersebut. Nah, kemudian mengikatnya satu sama lain. Dengan itu terbentuklah gambaran tema secara utuh, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini akan saling menafsirkan satu sama lain. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja sih istilah-istilah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan? Nah, di sini ada ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Nah, kita mulai dari ta'lim. Ta'lim ini adalah transfer ilmu dari pengajar ke muridnya. Bertujuannya untuk memberikan pengetahuan secara bertahap dengan menggunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga lain-lainnya ya. Lalu yang selanjutnya itu ada tarbiyah. Nah, tarbiyah ini adalah segala bentuk proses yang dilakukan secara bertahap dalam rangka memberikan pengajaran, pendidikan, juga bimbingan, serta mengembangkan potensi yang ada pada setiap manusia. Lalu yang terakhir itu ada ta'dib. Nah, ta'dib ini adalah istilah yang paling tepat untuk digunakan pada pendidikan agama Islam. Karena apa? Karena ta'dib ini mencakup semua unsur pendidikan yang tidak hanya pengetahuan saja. Nah, pemahaman dalam suatu ilmu itu akan melahirkan suatu amal yang baik. Ini sejalan dengan perkataan Imam Al-Ghazali bahwa ta'dib ini memiliki hubungan dengan pendidikan akhlak. Nah, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana menjelaskan langkah-langkah menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam. Yang pertama itu menggunakan metode maudhu'i ya. Cara-caranya yaitu menentukan dulu topik bahasanya, lalu menghimpun ayat-ayat yang setema dan relevan dengan temanya. Lalu menghimpun hadis Nabi yang relevan dengan temanya juga. Lalu menghimpun tafsir yang sama masih relevan dengan temanya. Lalu menghimpun syara atau penjelasan hadis yang masih relevan dengan temanya. Lalu menghimpun teori-teori ilmiah yang masih sejalan serelevan dengan temanya. Lalu mengorganisir tema berdasarkan tema dan subtopiknya. Lalu mengolaborasikan dengan teori-teori ilmiah. Lalu menyimpulkan ajaran Quran tentang tema yang dibahas. Lalu yang terakhir itu menuliskannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.